Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about subjunctive. Have you ever heard about subjunctive? Atau kalian pernah dengar nih tentang subjunctive itu apa? Okay, let's learn together. Okay, in the materials of subjunctive there are definition, arti dari subjunctive, function, fungsinya untuk apa, and formula, rumus-rumus dari subjunctive. Definition of subjunctive. Subjunctive adalah kata kerja atau verb yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang tidak ada atau tidak terjadi, yaitu dapat berupa conditional sentence yang telah kita pelajari ya, kalimat pengandaian, ada type 1, type 2, type 3, zero type. And then yang kedua yang belum kita pelajari ada subjunctive wish, yaitu tentang harapan. And then the third one is as if or as though, yang berbeda dengan kenyataan, bertolak belakang dengan kenyataan. As if atau as though, seolah-olah, seakan-akan artinya. Dan yang terakhir adalah requirements, subjunctive requirements, yaitu tentang kebutuhan. Ya, ada beberapa tipe. Kata-kata yang digunakan dalam subjunctive adalah wish, yang artinya menginginkan atau mengharapkan. As if or as though artinya adalah seolah-olah. Ada lagi would rather, artinya lebih suka. And last one is if only, artinya seandainya atau jika saja. If only bla bla bla, gitu ya. Ini dia kata-kata. Function of subjunctive. The first one is as if or as though. Digunakan untuk menyatakan keadaan yang tidak benar kenyataan atau faktanya, tidak sesuai dengan kenyataan maksudnya, atau dengan fakta. As if or as though in bahasa Indonesia seolah-olah. Nanti kita lihat dalam contohnya. And then function yang kedua adalah wish, would rather, and if only. Digunakan untuk menyatakan suatu harapan atau keinginan, harapan yang belum terjadi atau mungkin saja tidak terjadi. Nah, ini dia. Makanya kalimat subjunctive ini yang tidak sesuai dengan kenyataan. The formula atau rumus penggunaan subjunctive. Pertama ada yang future subjunctive yang akan datang, wish atau harapan biasanya digunakan, atau present subjunctive saat ini, dan past subjunctive yang telah berlalu. Okay, let's see. The first one is future subjunctive. Future subjunctive digunakan sebagai kalimat pengandaian yang mengacu pada masa yang akan datang. Jadi faktanya juga dalam bentuk simple future tense. Pola kalimat future subjunctive kita bisa lihat formulanya di sini ada wish. Wish yang kita gunakan rumusnya adalah satu sebagai subjek, ada subjek pertama plus wish plus subjek kedua plus could or would plus verb 1. Ingat, ada subjek pertama, ada wish, subjek kedua, could, would, baru verb 1. Okay, let's see in the example. Pertama yaitu adalah contohnya, I wish you would come to the party tonight. Saya berharap kamu akan datang ke pesta saya nanti malam. Katanya ya. Faktanya tidak sesuai dengan kenyataan. Masih dalam future tense. Karena future biasanya menggunakan will kan, maka dia di sini faktanya he will not come to the party tonight. Dia tidak akan datang ke pesta ini nanti malam. Berharapnya sih kamu bisa datang. Ternyata dia tidak bisa datang. Kapan? Nanti malam yang akan datang atau future. Jadi sini ada I itu sebagai subjek, ada wish-nya, ada you subjek kedua menggunakan would, baru come-nya verb ke satu. Nah, sampai sini kalau sesuai dengan rumusnya insya Allah bisa ya. Oke, let's continue. Oke, the second one is about present subjunctive. Present subjunctive digunakan sebagai kalimat pengandaian yang mengacu pada masa sekarang atau saat ini. Kalau tadi kan future itu yang akan datang, kalau present saat ini. Jadi faktanya juga dalam bentuk simple present. Kita lihat dulu rumus untuk yang wish. Untuk wish itu harapan. Seperti biasa, subjek pertama plus wish plus subjek kedua plus verb to atau were untuk kata sifat. Kalau untuk kata kerjanya verb kedua. Kita lihat dalam contoh langsung. I wish you visited me. Saya berharap kamu bisa mengunjungi saya. Oke, itu harapannya ya. Faktanya, you don't visit me. Kamu tidak mengunjungi saya. Jadi ingat,
Wishnya menggunakan wish tetap ada subjek pertama I, subjek keduanya you. Visitnya bukan visit saja tapi visited karena sudah verb kedua atau present menggunakan verb kedua. Gitu. Oke, untuk yang rumus kedua adalah as if or as though. Rumusnya kita lihat di sini, nanti dicatat ya. Subjek pertama plus verb ke-1 plus as if plus subjek kedua plus verb to atau were. Tinggal diubah ya. Kalau tadi kan wish, kalau di sini as if. Lihat dalam contoh. The girl dresses as it were summer now. Artinya, perempuan itu berpakaian seolah-olah sekarang musim panas. The girl dresses as if it were summer now. The girl dresses, sini tetap di sini masih subjek pertama. Ya, verbnya verb pertama, yang kedua baru were. Verb kedua agak rumit di sini karena harus sesuai dengan rumusnya. Yang ketiga would rather, artinya lebih suka. Dia menggunakan rumusnya, catat dulu nanti subjek 1 plus would rather plus subjek kedua plus verb kedua atau were. Kita lihat di sini. Shelly would rather he told the truth. Sally lebih suka dia mengatakan yang sebenarnya. Would rather he told, bukan tell lagi tapi told ternyata. Faktanya he doesn't tell the truth. Faktanya si cowok tadi tidak memberitahu kebenarannya. Yang keempat selanjutnya adalah if only. If only rumusnya adalah menggunakan if only plus subject langsung plus verb kedua. Contoh, if only she knew. Seandainya dia tahu. Only knew, bukan know lagi tapi knew. Faktanya she doesn't know. Oke, itu ya. Jadi kalian harus bisa menelaah sesuai dengan rumusnya lalu diaplikasikan ke contoh atau kalimatnya. Oke, the third one is past subjunctive. Kalau tadi ada future, ada present, sekarang past. Past subjunctive digunakan sebagai kalimat pengandaian yang mengacu pada masa lampau. Sudah berlalu, jadi faktanya juga dalam bentuk simple past tense. Faktanya ya, tapi rumusnya lebih rumit nih. Untuk wish, rumusnya adalah formulanya subjek pertama plus wished, pakai id ya, wishnya, plus subjek kedua, plus had, plus verb 3 or been, untuk kata sifat been, pengganti word ya. Coba look at the example. Yang pertama, she wished that she had more time last night. Artinya, dia berharap bahwa dia punya waktu lebih banyak lagi kemarin malam. Kenyataannya, she didn't have more time last night. Miss call had-nya ada 2. Oke, lihat. Yang pertama had rumus yang di sini wish had. Yang kedua adalah had mempunyai time. Have time juru jadi had time. Jadi yang satu rumus, yang satu mempunyai waktu. Oke, itu dia. Oke, kita lihat rumus yang kedua, yang as if or as though. Rumusnya adalah subject 1 plus verb 2 plus as if plus had plus verb 3 or been. Look at the example. Jeff looked as though he had seen a ghost. Artinya, Jeff terlihat seolah-olah dia telah melihat hantu. Faktanya, he didn't see a ghost. Ya, itulah ya. Pokoknya si Jeff itu seolah-olah dia melihat hantu, padahal mah tidak. Kapan? Kemarin, yang sudah berlalu karena past subjunctive. Oke, untuk would rather rumusnya adalah subject 1 plus would rather plus subject 2 plus had plus verb 3 or been. Kita lihat. I would rather he had been here. Artinya, saya lebih suka dia berada di sini. Faktanya, he wasn't here. Dia tidak berada di sini. Bukan he is not here, tapi he wasn't here. Karena di sini juga pakai verb ketiga, turun menjadi verb kedua. He wasn't here. Oke, yang keempat yaitu if only. Rumusnya makanya adalah if only plus subject plus had plus verb 3 plus been. Wah, agak rumit ya yang semua ini ya, tapi insya Allah bisa. If only Rachel hadn't been at home last night. Artinya, seandainya si Rahel atau si Rachel sudah tidak ada di rumah kemarin malam. Faktanya, Rachel was at home last night. Ya, jadi kalau pengandaiannya verb ketiga, maka faktanya turun menjadi verb kedua. Begitu juga yang lainnya, rumus yang lainnya. Oke.
Saya rasa cukup ya. Nanti kalian pelajari masing-masing dan ditelaah benar-benar teliti, dianalisa satu-satu. Harus sabar kalau belajar. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa menelaah kembali dan mempelajari kembali. Semoga sukses ya. Thank you very much. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.